Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Weni, eh, Iya, Teh. hai, malam. Eh, Oke, ini aku udah bisa mulai ya. Jadi, Silakan. oke, apa tunggu dokter Tegio dulu? Kita tunggu dokter Glio untuk bergabung dulu ya. Iya. Oke, siap. Halo Mbak Andini, selamat malam. Malam. Ya, Eh, Halo, apa malam. kabarnya? Iya, selamat malam Mbak. Suara saya terdengar? Soalnya ini dengan dokter Glio ya, soalnya aku belum bisa lihat videonya. Dokter Oh, sudah tergabung ya? iya. Oh gitu ya. Sebentar. Apa ya? Takutnya ada salah setting ya. Biasanya harusnya Oh, bisa langsung mm, terlihat gitu ya. Oh oke deh. ini so Oke, baik. Eh eh, ini saya langsung aja, teman-teman. Selamat malam untuk yang sudah bergabung. Eh Malam ini sesuai dengan yang sudah dipublish oleh admin Hipertensi Paru. Kita akan mengadakan live IG bersama Dr. Cleopatra selaku moderator dan beliau ini Dr. Glio saat ini menjabat sebagai PPDS di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, betul ya dokter ya? betul Mbak Andini. Saya Iya. PPDS Kardio di Rumah Sakit Saiful Anwar, Jawa Timur dari FKUB. Oke, apa kabar dokter? Baik Mbak. Mbak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini di Malang lagi panas atau sudah mulai hujan tiap hari? Malang lagi banyak hujannya, anginnya kenceng. Ya, Oh iya, Jakarta gimana windy ya, Mbak Andini? windy. Iya. Sama di Jakarta itu kalau pagi somehow suka mendung, tapi habis gitu cerah di jam 8 sampai jam 10-an, nanti kadang-kadang mendung lagi. Tapi memang anginnya sangat-sangat kencang ya kalau di sini. Jadi apa namanya rawan masuk angin, dokter. Masih macet Jakarta Mbak. Oh, tentu saja. Khas Saya Jakarta saya nih. ya, saya dulu kuliahnya di Jakarta ya, gitu. Oh, di mana dokter kuliahnya? Eh, Cawang saya dulu S1-nya. Di UKI. Oh, oh oke Cawang. Iya iya, saya Iya. tahu Oki Cawang. Oh, ini Selamat sudah malam, bergabung. dokter. Halo, selamat Selamat malam, Dokter Halo, Cleopatra. dokter malam. Restu. Ya, dokter. Rosek Halo. kedengeran nggak nih? Kedengeran, Iya, dokter? sudah terdengar dokter. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan narasumber kita yang sudah bergabung, Dr. Estu Rudustyo, SPJPK VH. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Ya, eh, sebelumnya mohon maaf teman-teman bahwa eh, ada tampilan yang berbeda pada live IG hari ini karena setelah saya mengadakan koordinasi dengan admin hipertensi paru, itu saat ini IG sedang ada bug ya, jadi kita tidak bisa menggunakan langsung apa namanya akun dari hipertensi paru, jadi tampilannya berempat seperti ini gitu. Baik, perkenalkan saya Ardini. Sebagai apa namanya relawan dari hipertensi paru di Jakarta saat ini. Kegiatannya ini apa namanya karyawan swasta. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dan sekali lagi Dr. Cleopatra dan Dr. Estu mungkin kita akan melanjutkan atau mengadakan sesi live IG dengan apa namanya dengan tema do and don't post open heart surgery seperti itu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Dr. Glio ya dokter ya. Boleh,
Mbak Ardini, jadi boleh. moderator. Baik. Baik, kalau begitu tempat dan waktu dipersilakan, Dokter Cleo. Baik, terima kasih Mbak Ardini. Selamat malam untuk kita semua. Yang live udah sekitar 2-3, mungkin teman-temannya bisa mengundang teman-teman yang lain biar semuanya bisa lihat nih, karena topik hari ini tuh cukup menarik, do and done post open heart surgery, dan itu akan dibawakan oleh Dr. Estu Rudityo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, tentunya beliau ahli di bidangnya ya. Live malam ini dapat berlangsung karena kerjasama dari Pokja PH dan juga Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Nah, bersama saya, Dr. Cleopatra, kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan ngobrol banyak dengan narasumber kita, yaitu Dr. Estu Rudiktyo, spesialis jantung pembuluh darah, Fellow Indonesian Heart Association. Selamat malam, Dr. Estu. Selamat malam, Dr. Cleopatra, Ibu Ardini, apa Gimana? kabar? Ya, saya sehat, dokter. Dokter gimana kabarnya, Alhamdulillah dokter? sehat juga. Baik, dokter. Nggak praktek malam, dok? Oh enggak, untuk hari ini pas enggak, jadi bisa leluasa untuk sharing dengan rekan-rekan semua di sini. Baik, dokter. Ini teman-teman sobat IG sekalian, Dr. Estu Rudiktyo, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, beliau ini menempatkan pendidikan mulai dari S1 kedokteran sampai spesialisasi jantung pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Benar ya, dokter ya? Ya, betul sekali. Iya. Kemudian dokter melanjutkan untuk fellow ekokardiografinya di sempat ke negeri seberang di Universitas Utrecht Ya, ya, dok ya, sekitar tahun 2016 dokter selesainya, kemudian melanjutkan lagi di Harapan Kita. Sekarang dokter aktifnya berarti di Harapan Kita ya, nggak, dok ya? rumah sakit utamanya di Harapan Kita dan ada 2 rumah sakit swasta lainnya. Iya, di Mandala Royal salah satunya ya, Ya, dok ya. dan Saya di sempat ya, intip. ya. Baik, dokter. Dokter, dari pengalaman organisasi, berarti dokter berkecimpung di dalam Indonesian Society of Ekokardiografi, Ya. ISE ya, dok ya. Kemudian juga dengan Society of Hypertension in SH. Oke, jadi teman-teman sobat IG sekalian, Dr. Estu ini bidang kerjanya untuk spesialisasinya itu adalah di kardiologi umum, tapi juga spesialistiknya di bagian ekokardiografi atau imaging daripada jantung, termasuk juga penyakit katup jantung, struktural jantung, hipertensi sistemik. Jadi beliau sangat-sangat mumpuni sekali untuk menjadi narasumber kita di malam hari ini yang akan berbicara tentang do and done post open heart surgery. Oke, dokter. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada dokter untuk selanjutnya dokter memaparkan sedikit mungkin tentang topik kita di malam hari ini tentang do and done post open heart surgery. Kemudian setelah itu kita berdiskusi. Monggo dokter, waktu dan layar saya Terima kasih Dr. persilahkan. Cleopatra. Oke, Baik, selamat dokter. malam semuanya. Jadi kita kan santai aja. Jadi saya mau share sedikit. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini siapa tahu ada rekan-rekan, keluarga atau kenalan yang ingin yang ternyata harus operasi. Kan kadang-kadang begitu ke dokter jantung, Pak ini kayaknya harus operasi, itu pada operasi dok, nanti kayak gimana ya. Terus utama mungkin yang berkaitan sama fokus kita kali ini, habis operasi gimana ya, saya harus ngapain, saya nggak boleh ngapain, itu yang jadi mungkin jadi kekhawatiran atau kebingungan dari rekan-rekan sekalian. Jadi dengan topik ini mudah-mudahan bisa membantu mengurangi kekhawatiran, karena kalau yang bikin kita khawatir karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan kita jalani gitu ya. Jadi dengan ini mudah-mudahan bisa sharing, kita lebih mengenal apa itu bagaimana perawatan pasca operasi jantung gitu ya. Jadi karena banyak yang akhirnya karena takut, karena nggak ngerti, akhirnya nggak mau operasi. Kan kalau nggak dioperasi, kalau udah indikasi, takutnya malah makin berat. Ditunda-tunda lama, akhirnya malah makin berat, makin nggak bagus, jadi makin resiko operasi dan makin panjang lama perawatannya. Jadi mudah-mudahan dengan mengerti, memahami bagaimana pasca operasi, setelah operasi bisa lebih kalau emang disuruh operasi lebih siap ya, walaupun kalau bisa sih kalau emang ternyata itu mudah-mudahan sih enggak, tapi mau nggak mau sebagian pasti akan menjalani operasi jantung kalau ada indikasinya. Nah sebenarnya ada banyak sih ya dan sangat bervariasi, karena
kondisi orang yang dioperasikan macam-macam, penyakitnya macam-macam, kemudian penyulitnya macam-macam, umurnya macam-macam. Jadi secara umum pasca operasi itu sangat bervariasi nanti tergantung dari kondisi pasiennya gitu ya. Jadi mungkin yang disampaikan di sini tidak akan spesifik untuk akan secara umum saja, tidak spesifik untuk tiap pasien karena akan beda-beda. Nanti setelah operasi pun akan ada tim khusus dari dokternya, dari perawatnya, dari ahli gizi, kemudian fisioterapi dan sebagainya yang akan membantu proses pemulihan. Jadi akan disesuaikan dengan kondisi ibu, bapak, atau rekan-rekan sekalian atau keluarganya yang akan menjalani operasi jantung. Oke, jadi yang pertama yang harus dikerjakan adalah, jadi kita ada do dan don't ya, jadi kita bahas dulu yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah bahwa habis operasi itu biasanya nafsu makan tuh pasti kurang gitu ya. Nah, jadi tapi tetap harus makan. Makanya kalau habis operasi biarpun nggak nafsu makan tetap harus diusahain, karena kalau makin nggak mau makan nanti proteinnya kurang, nanti lukanya akan lama sembuhnya gitu. Jadi jangan malas makan walaupun nggak nafsu, tetap diusahain. Kalaupun nanti bilang ke dokter ahli gizinya, saya lagi suka mau ini, biasanya bisa kok kita akomodir biar tetap bagus makannya gitu ya. Dan yang kemudian yang harus dikerjakan juga, jangan malas gerak. Kadang-kadang karena habis operasi mungkin sakit lukanya, itu jadi aduh saya diem aja deh biar nggak sakit. Nah jangan, jadi sebaiknya kalau udah diizinkan, kalau sudah dinilai sama dokternya, ahli fisioterapinya bisa untuk aktivitas, itu diusahain, biarpun mungkin terasa nggak nyaman, tapi tetap harus diusahain, karena kalau semakin lama diem saja itu akan semakin kaku badan, semakin lama nanti proses dari operasi sampai bisa aktivitas normal, jadi semakin lama itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi kita pengennya kalau emang bagus, pasti kalau emang udah kita anggap bagus, pasti akan kita minta ibu, bapak, atau adik atau apa, coba mulai aktivitas, nanti diajarin gerakan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu pasti akan diajarin. Nanti akan ada namanya program rehabilitasi pasca operasi yang akan ngajarin, oh harusnya gini-gini gitu ya. Jadi itu yang harus diikutin gitu. Bahkan nanti setelah pulang dari rumah sakit, itu akan ada fase rehab lanjutan, itu juga harus diikutin, karena nanti ada teman-teman bisa saling diskusi, yang sudah ikut lebih lanjut, oh harusnya gimana gitu ya. Jadi itu yang harus ikutin. Kemudian berikutnya ya jangan lupa ikutin saran dokter terkait obat, karena habis operasi obatnya mungkin beda, apalagi itu buat teman-teman yang operasinya katupnya diganti, itu mungkin butuh obat pengencer darah. Nah itu harus ikutin gimana minumnya, gimana evaluasinya, harus selalu diikutin ya. Itu yang harus dikerjakan gitu. Nah kemudian yang ada yang nanya, dok saya boleh kerja apa aja nih habis operasi, boleh ini nggak, boleh ini nggak, saya boleh ngangkat-ngangkat ini nggak. Nah itu juga nanti akan ada penilaiannya, apa yang boleh, apa yang nggak. Intinya kalau masih awal-awal banget itu nggak boleh ngangkat yang terlalu berat. Ada yang bilang jangan ngangkat 5 kilo ke atas dalam waktu 6-8 minggu setelah operasi gitu. Jadi kerja boleh, tapi kalau yang sampai butuh fisik banget atau sampai harus ngangkat tangan ke atas, ngangkat berat-berat, itu sebisa mungkin dihindari. Nanti akan dinilai pelan-pelan sama dokternya, ini udah bisa sampai mana gitu. Karena kadang-kadang ada pasien yang, dok saya kerjanya kerja fisik, gimana nih kalau ngangkat berat-berat? Nah itu mungkin nanti bisa kita latih pelan-pelan, atau bahkan nanti kadang-kadang ada loh dari perusahaannya minta surat gimana yang boleh apa aja tuh ada. Jadi nanti jangan khawatir, tetap bisa kerja habis operasi, tapi mungkin akan ada modifikasinya gitu ya. Jadi jangan, nggak boleh cuma diem saja gitu. Nah itu sih do-nya kira-kira dari segi aktivitas, dari segi makan, dari segi kerjaan, kira-kira itu. Tapi itu secara umum ya, nanti secara spesifik nanti akan ada penilaian, karena tiap orang beda. Kan kalau operasi bypass, operasi katup, operasi jantung bawaan itu akan beda, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah yang nggak boleh apa ya? Yang nggak boleh secara umum sih, secara spesifik nggak ada ya, tapi makanya harus ikut program rehab yang terstruktur, kan nanti akan dinilai bapak ibu kuatnya seperti apa, yang boleh kegiatan apa, yang nggak boleh apa tuh ada nanti. Nah, jadi
ada patokannya gitu. Jalannya gimana, naik tangganya gimana yang boleh gitu. Dan bahkan mungkin mohon maaf kadang-kadang yang udah suami istri, saya boleh nggak hubungan, nanti itu akan ada penilaiannya. Kadang-kadang malu tuh nanya tuh, kadang-kadang malu nanya, jadi akhirnya malah bingung, jadi malah bermasalah di keluarganya. Itu juga bisa ditanyakan ke dokter yang rawat gitu ya. Itu saya kira secara singkat Dokter Cleopatra. Nanti kita bisa diskusikan kira-kira apa yang butuh dibahas lebih lanjut ya. Silakan Dokter Cleopatra, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya dok untuk pemaparannya. Kami memberikan kesempatan kepada Sobat IG untuk boleh nanti komen di Instagram Live ini. Komennya itu apa saja yang mau ditanyakan terkait do dan post open surgery, heart surgery. Kita akan sama-sama bahas di sini. Nah dok, sambil kita menunggu teman-teman di IG Live ini untuk bertanya, mungkin saya mau nanya dok. Punya pengalaman dulu tante saya itu kebetulan pos CABG dokter, dan waktu setelah CABG itu saya lihat beliau kalau misalnya batuk itu setengah mati sekali sampai kesakitan. Ada tips enggak dok, bagaimana cara biar kita setidaknya bisa mencegah terlalu sakit atau apa gitu kepada pasien seperti tante saya dulu? Oke, jadi memang yang jadi kendala itu kalau baru saja belum lama, mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu keluhan yang sering tuh batuk ya, karena kan pas operasi itu kan dipasang alat bantu napas. Nah itu kadang-kadang merangsang ada iritasi di saluran napas. Itu hampir pasti tiap pasien yang habis operasi itu akan mengeluh batuk-batuk. Nah begitu batuk karena lukanya masih belum kering banget itu sakit. Jadi banyak pasien yang saya lihat sangat terganggu atau bahkan sangat tersisa dengan batuknya gitu ya. Oke, jadi ada beberapa yang bisa kita kerjakan. Yang pasti pertama kita cari sebab batuknya kenapa. Apakah karena hanya sekedar masalah iritasi, ada lendir akibat pemasangan alat bantu napas atau operasi, atau bahkan ada infeksi, atau yang juga mungkin kadang terjadi adalah pasiennya emang tidak tahan dengan obat yang sering diberikan tuh namanya obat yang akhirannya pril. Jadi kadang sebagian pasien itu akan timbul batuk dengan misalnya captopril, ramipril. Nah itu nanti dokter akan nyari kira-kira sebabnya kenapa. Nanti akan diatasi, akan dikasih. Kalau karena infeksi ya dikasih antibiotik. Kalau karena masalah obat tadi yang pril-pril akan diganti dengan obat yang lain gitu. Biasanya sih kita akan kasih pengecir dahak biar batuknya tidak terlalu kencang, karena kalau terkencang itu sakit banget gitu ya. Dan kemudian juga ada program fisioterapi, jadi ada chest fisioterapi, itu ada teknik khusus di teknik napas atau diangetin. Nanti yang bagian fisioterapi atau dokter rehabilitasi akan lebih detail. Jadi itu bisa meringankan, bisa membantu mengeluarkan dahak, mudah-mudahan batuknya jadi lebih ringan, tidak terlalu keras gitu. Ya, tapi lama-lama setelah lukanya mulai kering, itu bisa berkurang mudah-mudahan. Dan kita juga akan kasih obat pengurang sakit buat mengurangin rasa sakit pada saat batuk. Jadi itu yang kira-kira kita kerjakan. Nanti ada dari segi kita, dari tenaga medis, sama dari segi pasiennya. Ada cara bernapas, cara batuk yang bagus gimana, itu ada. Nanti akan diajarkan pada saat ikut program rehabilitasi pasca operasi. Saya kira demikian. Baik dokter. Baik dokter, berarti nanti yang akan dilakukan itu adalah kita cari penyebabnya apa, dan penyebabnya itu yang nantinya diatasi ya. Di luar nantinya mungkin pasiennya itu sendiri akan menjalani rehabilitasi post operasi yang akan membantu tentunya di dalam mengatasi batuk tersebut. Kadang sampai Dokter, ada yang ini dinebulisasi dikasih uap tuh kadang bisa bantu juga buat. Jadi macam-macam kita nanti akan dinilai gitu. Kira-kira yang paling pas buat operasi buat tiap pasien itu apa yang paling pas tekniknya. Makanya harus ikut program rehab karena itu penting banget gitu ya. Siap dokter. Baik dokter. Dokter, sudah ada pertanyaan ini dari Mbak Retna Astri. Selamat malam dokter. Saya post operasi ASD tahun 2021. Izin bertanya dokter, apakah boleh saya berolahraga lari dok? Ya dokter, pertanyaannya itu. Oke. Jadi memang ada pasien saya yang sebelum sakit, saya suka ikut lari gitu ya, 5 kilo, 10 kilo, bahkan mungkin pernah ada yang maraton gitu. Jadi, ternyata harus operasi, tapi setelah operasi, saya pengen lari lagi biar ya senang aja, karena kan banyak temen lebih fit. Nah itu gimana tuh kalau bisa operasi? Sebenarnya sih
boleh-boleh aja, tapi biasanya akan ada penilaiannya. Yang pasti nggak mungkin segera setelah operasi itu melari, nggak mungkin, karena gerak aja sakit, apalagi lari. Jadi nanti biasanya akan kita nilai dulu, ini udah bisa atau belum. Biasanya luka itu sembuh dalam waktu 6 sampai 8 minggu, luka operasinya gitu ya. Kalau operasi yang standar, tanpa penyulit yang berat, itu 6 sampai minggu dia akan mulai bagus penutupan tulangnya di dalam. Nah, jadi biasanya ada tahapannya. Jadi kita nggak akan minta pasiennya langsung lari itu enggak. Jadi kan ada program rehab tadi. Nah, di rehab itu kan akan nanti ada aktivitas sepeda, kemudian jalan, kemudian akan kita motivasi, kita nilai untuk makin cepat sampai mungkin lari. Nah, akan kita nilai. Kalau pas lari, biasanya kita tes di treadmill itu gimana EKG-nya, gimana keluhannya, gimana tensinya gitu. Nanti akan kita lihat ini sudah bisa lari atau belum. Jadi intinya bertahap. Pertama jalan dulu, kalau sudah oke, jalannya lebih cepat, kemudian bahkan berikutnya lari. Jadi kita pasti setelah rehab yang di rumah sakit itu ada namanya penilaian pasca rehab, itu biasanya kita minta lari di treadmill, nanti akan kita nilai kemampuannya seperti apa. Kalau udah itu oke, mungkin bertahap bisa mulai makin lama diteruskan di rumah, makin jauh, makin cepat silakan aja gitu ya. Jadi kalau tadi yang nanya Ibu Astri ya, kalau nggak salah ya, udah Iya. udah 3 tahun. 3 tahun berarti harusnya sih luka udah sembuh sempurna ya. Jadi harusnya sih sudah bisa. Tapi lagi-lagi tadi bagusnya kalau mau kembali ke lari, dites dulu treadmill. Kira-kira gimana kalau lari itu sebenarnya iramanya bermasalah atau enggak, kemudian tensinya gimana. Karena kadang-kadang ada sebagian pasien yang ada punya gangguan irama jantung yang menetap. Jadi biarpun setelah operasi tetap ada masalah irama jantung. Nah, itu harus dinilai. Kira-kira irama jantungnya itu seperti apa masalahnya dan apakah butuh obat khusus. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu cepat ya kadang-kadang kita kasih obat untuk turunin jantung, mudah-mudahan dengan dibagusin iramanya, denyutnya itu bisa lebih kuat lari. Jadi harus dinilai per orang. Tapi kalau 3 tahun harusnya sih sudah boleh, tinggal kita nilai kondisinya yang sekarang seperti apa. Paling enak sih dengan treadmill, kemudian konsultasi ke dokter, nanti akan dinilai, oh ini udah boleh seberapa jauh ini gitu. Dan kadang-kadang bahkan bagusnya pas lagi olahraga, pas lagi lari, itu diukur denyutnya. Jadi kalau kita treadmill itu kan ada denyut jantungnya, nanti kita nilai bagusnya tuh denyut sampai maksimal tuh berapa. Kan sekarang udah gampang ya, ada banyak yang jam-jam gelang-gelang yang mungkin harganya udah cukup terjangkau, itu bisa buat atur denyut, buat ngitung denyut. Jadi kalau misalnya aktivitas atau olahraga biasanya ada itu, jangan sampai lebih dari 150. Nah, itu nanti bisa jadi patokan juga, tapi lagi-lagi harus dinilai per orang karena tiap orang kondisinya beda-beda gitu ya. Ada yang operasinya istilahnya full recovery, ada yang mungkin ada sedikit gangguan irama jantung atau masih ada sisa hipertensi paru. Nah, itu yang harus dinilai pakai uji treadmill buat ngelihat ini kira-kira sekuat apa itu, seboleh apa, seberat apa aktivitasnya gitu. Saya kira demikian Dokter Cleopatra. Baik, baik dokter. Ternyata si Mbak, siapa Mbak yang tadi memberikan pertanyaan ini sudah mencoba dokter untuk lari, kemarin ikut lari 5 kilo, tapi ternyata detakannya itu masih belum stabil. Ya jadi Mbak mungkin perlu kalau misalnya nanti mau ikut kayak gitu, seperti dokter Estu sarankan, mendingan treadmill dulu biar lihat memang kapasitasnya seberapa, apakah boleh untuk lari atau tidaknya. Dok, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada dokter nih. Ini sepertinya 1 jam nggak cukup kita untuk ngebahas ini, dokter. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Ibu akun Wenisti. Dok, anak saya sedang persiapan operasi umur 6 tahun. Apa yang perlu dipersiapkan terkait kondisi fisik? Ini sebenarnya bukan termasuk dan dok, tapi mungkin dokter bisa membantu menjawab beliau. Silakan dokter. Oke, jadi memang kalau untuk pasca operasi yang bagus, pre-nya pun harus bagus juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang khusus ya, tapi sebisa mungkin sebelum operasi itu ya kondisinya lagi bagus, dalam arti nafsu makannya harus cukup gitu ya, jangan sampai mau operasi tapi makannya males-malesan atau kurang, otomatis kan
beratnya kurang, nanti proteinnya kurang, nanti lukanya akan lama sembuh gitu. Jadi sebenarnya ada yang bilang kalau mau operasi itu jangan disuruh diem doang. Ada yang bilang bahkan kalau emang kuat aktivitas ya jangan kuat jalan itu boleh-boleh aja asal jangan terlalu capek, jangan sampai menimbulkan keluhan karena kalau sebelum operasi diem doang di tempat tidur aja itu malah nanti semakin lama nanti pemulihannya. Jadi kalau emang bisa ya tetap aktivitas ringan sekuatnya aja gitu ya. Sama tadi makannya jangan lupa gitu. Makannya harus bagus biar nanti mau habis operasi pasien beratnya pasti akan turun karena kan ya nafsu makan kurang. Bayangin kalau awal udah kurang begitu operasi makin kurang lagi berat badannya makin turun lagi akan makin lama pemulihannya makin gak enak gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kalau anak 6 tahun saya kira mungkin ya agak sulit ya karena kan ya kalau anaknya nggak mau makan ya susah juga gitu tapi ya diusahain sebisa mungkin gizinya aktivitasnya harus bagus ya gitu. Dan biasanya kan mau operasi harus pastiin segala macam misalnya gigi, kemudian kuping, tenggorokannya juga bagus. Itu biasanya udah paket standar untuk operasi yang jantung yang dibuka gitu. Tapi secara umum yang bisa dikerjakan di rumah tadi masalah gizi tetap harus bagus sama aktivitas maksudnya jangan diem aja. Jangan karena sakit udah tiduran aja. Ya jangan tiduran nonton HP atau TV nah itu nggak bagus tambah kaku nanti badannya gitu ya. Iya. Itu saya kira untuk yang pertanyaan tadi. Baik dokter, berikut dok ada pertanyaan dari akun Yola Newari. Selamat malam dokter, izin bertanya selain masalah batuk, apa saja hal-hal yang perlu kita waspadai dan perhatikan pasca open heart? Terima kasih dokter. Monggo dok. Oke, jadi batuk itu satu, kemudian yang juga mungkin timbul adalah infeksi gitu ya, namanya operasi besar, itu infeksi baik infeksi di paru-paru karena kan masuk alat di mana di mulut masuk ke paru-paru itu kadang-kadang kalau lagi down itu bisa timbul infeksi atau kadang-kadang lukanya pun bisa timbul infeksi itu yang harus berarti kalau misalnya timbul demam lukanya kok jadi basah nah itu juga harus diperhatikan jangan ditutupin kadang-kadang ada pasien yang takut jadi nggak mau cerita kalau di rumah tuh demam wah nggak mau cerita kalau ternyata lukanya masih ada yang basah yang belum nutup nah itu ada yang nutupin takut bikin khawatir keluarganya ditutupin pas akhirnya udah nyerah udah parah beneran jadi itu yang terlambat gitu ya kenapa karena kalau infeksi itu selain yang tadi dari masalah di paru-paru atau masalah luka itu kadang-kadang juga ada infeksi yang di namanya endokarditis jadi terutama operasi-operasi yang misalnya jantung bawaan atau operasi katup itu rentan banget ada infeksi di jantung. Nah itu bisa timbulnya bisa nggak lama setelah operasi atau bahkan bisa timbul bertahun-tahun pasca operasi gitu. Jadi itu kalau nggak kedeteksi infeksi di jantung itu bisa bahaya banget. Jadi harus cepat dikonsulkan ke dokter. Nah kenapa bisa timbul infeksi jantung? Yang paling sering adalah akibat giginya kurang bagus. Jadi giginya tuh kotor, mulutnya kotor. Makanya sebelum operasi biasanya kita harus wajibin Bapak ke dokter gigi, dibersihin semuanya. Kalau lainnya perlu dicabut-cabut, tambal-tambal, itu tujuannya. Jadi buat ngurangin resiko infeksi pada jantung gitu ya pasca operasi. Makanya harus diikutin juga pasca operasi harus rutin sikat gigi, rutin ke dokter gigi buat ngecek giginya ada yang bolong atau enggak. Karena kalau ada yang bolong, ada kuman, bisa masuk ke darah, bisa kan ada infeksi jantungnya dan kalau terjadi itu berat banget, susah, berat dan lebih repot ininya, lebih susah untuk ngobatinnya karena biasanya kan butuh operasi lagi dan risiko operasinya lebih tinggi dibanding operasi yang tanpa infeksi gitu ya. Nah, kemudian setelah infeksi, berikutnya yang juga kita khawatirkan adalah timbul perdarahan. Kenapa? Karena kan habis operasi bypass itu pasti pengencer darah pasti pakai ya. Kemudian habis operasi katup, kalau ada katup yang katup logam terutama itu pakai pengencer darah. Nah, itu biasanya tetap ada risiko untuk timbul perdarahan. Itu bisa di macam-macam, bisa di yang ringan, di kulit, memar-memar, kemudian sikat gigi berdarah, gusinya, mimisan, atau bahkan yang paling berat bisa timbul perdarahan dari muntah darah atau BAB darah atau bahkan bisa stroke. Jadi itu harus juga diperhatiin. Makanya kalau udah operasi jangan lupa kalau pakai pengencer darah biasanya akan disuruh rutin cek tuh gimana INR-nya gitu ya. Ada pasien saya yang udah operasi ya udah kembali ke daerah nggak pernah ngecek, toto pas datang sangat encer, BAB-nya darah, nah repot. Jadi
perdarahan itu yang juga bisa timbul, atau misalnya lain lagi timbul gangguan irama jantung. Nah, itu juga timbul keluar nanti berdebar-debar, cepat capek gitu. Jadi itu harus cek gitu ya. Itu bisa deteksi pakai EKG. Jadi pas kontrol biasanya kalau ada keluhan debar-debar, kita akan minta EKG, kita lihat nih iramanya apa gitu ya, apakah suatu yang normal-normal, masih aman, ataukah ini suatu yang gawat gitu. Itu saya kira. Jadi tadi infeksi, kemudian bisa berupa tadi perdarahan dan gangguan irama jantung, yaitu yang ya bisa terjadi ya, dan cukup banyak gitu. Kalau nggak sering tapi cukup banyak lah. Jadi dan kalau nggak diawasin, nggak diatasin, bisa gawat. Jadi itu ya kira-kira. Banyak yang lain, tapi kira-kira yang paling kita khawatirkan itu infeksi, perdarahan, sama gangguan irama jantung. Irama jantung. Baik dokter, terima kasih dokter. Berikut dokter, ini ada pertanyaan dari akun Dian Semi 1, menanyakan sudah operasi 3 bulan yang lalu tapi otot dada masih kayak ketarik, maksudnya masih nyeri mungkin dok ini maksudnya, apalagi waktu mengurus balita atau mengerjakan pekerjaan rumah itu juga mempengaruhi proses pemulihannya. Jadi menanyakan kenapa masih sakit dok, padahal udah 3 bulan post-op. Oke, jadi memang tadi proses pemulihan itu tiap orang agak beda ya. Ada yang sebulan udah enak, tapi ada juga yang sampai 6 bulan bahkan kok masih kaku-kaku. Jadi kan operasi kan dibuka dadanya kebanyakan ya Pak, yang besar gitu ya. Kemudian nanti akan disatukan dengan kawat. Jadi ada semacam metal atau kawat besi, logam untuk menyatukan dadanya gitu, di tulangnya. Nah itu, dan juga pas operasi ototnya pasti ada yang terpotong. Nah kalau pada sebagian orang ototnya itu yang potong itu nyambungnya ya mungkin jadi kaku gitu, jadi ya timbul jaringan parut, jadi makanya kadang-kadang mungkin masih ada yang nggak nyaman. Nah kalau itu sebenarnya harusnya kembali ke dokternya, kita lihat ini kira-kira kenapa gitu ya, apakah emang masalahnya sekedar ototnya aja yang mungkin nyambungnya belum selesai banget, atau takutnya ada sesuatu yang lain, apakah ada infeksi atau tulangnya bermasalah. Itu yang mungkin kalau mengganggu sebaiknya dikonsulkan kembali. Biasanya nanti akan kita refer ke dokter bedahnya, atau bahkan kalau misalnya aman mungkin ke dokter bagian rehabilitasi, nanti akan dilihat ini kira-kira gimana. Kadang-kadang saya pernah ngirim pasien juga nih masih sakit habis operasi, saya kirim ke dokter bagian rehab, nanti dinilai, oh sakitnya seperti ini, masalahnya karena ototnya gini-gini, nanti ada, oh gerakannya bagusnya gini ya, oh nanti kita angetin pakai pemanas, itu ada. Jadi kalau emang masih nggak nyaman, ada baiknya kembali ke dokter, nanti akan dinilai nih butuh ke bedah lagi buat dilihat apa di ronsen, ataukah butuh fisioterapi aja untuk membantu melemaskan otot gitu ya. Jadi akan ada terapinya tergantung yang ditemukan. Biasanya saya rujuk ke dokter bagian rehab nih. Baik dokter. Ya dokter. Berikutnya dok, dari akun Sari Wahyumi, 2022 kemarin anaknya beliau sudah penutupan ASD dengan kateterisasi, ASD closure by device dok. Kemudian 2023 dijadwalkan untuk closure by device juga untuk VSD-nya, tapi gagal dokter. Kemudian disampaikan oleh dokter kardionya bahwa harus menjalani closure by surgery dokter. Nah ditanyakan lagi terkait persiapan apa biar anaknya benar-benar nanti siap. Mungkin agak mirip sama pertanyaan yang di atasnya dokter. Monggo dokter. Oke, jadi sebenarnya sih, jadi kan emang pada anak tuh seringkali nggak cuma satu itunya, masalahnya. Saya pernah dapat ada pasien anak dulu pas lagi pendidikan, ada VSD, ada PDA, ada ASD, jadi satu gitu. Jadi nah kadang-kadang kalau nunggu operasi kan jelas mau dioperasi sekaligus kan, kadang-kadang, tapi kita lihat ini kayaknya kita tutup satu dulu biar beban jantungnya agak berkurang, baru kemudian kita nilai berikutnya apakah alat lagi ataukah operasi. Di kasus untuk yang anaknya ibu ini ASD-nya bisa pakai alat, tapi ternyata yang VSD-nya nggak bisa, jadi mau nggak mau operasi gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih persiapannya kayak tadi ya, jadi dari segi medis pasti akan kita minta nih ke gigi, ke THT, jadi dipastiin giginya bagus. Jadi dari sekarang udah harus rajin sikat gigi gitu ya. Kadang-kadang emang nyuruh anak sikat gigi itu agak-agak gampang-gampang susah ya, tapi harus diusahain. Kemudian hati-hati liatin gimana telinganya, hidungnya, apakah ada cairan atau ada infeksi, itu yang harus dinilai. Dan tadi gizi sama
aktivitasnya. Kalau dia masih kuat jalan, nggak apa-apa aktivitas aja, jangan disuruh diem doang gitu ya, jangan suruh lihat HP doang gitu. Jadi tetap suruh aktivitas. Saya kira sih biasanya itu jadi gizi, kemudian aktivitas, sama bantu tetap jaga kebersihan gigi dan telinga, hidung, tenggorokannya itu yang harus dilihat sih. Gitu sih. Baik, dokter. Ya, terima kasih, dokter. Coba kita lihat dokter dari teman-teman yang sedang live saat ini memang banyak sekali pertanyaan dokter, tapi ada yang pertanyaannya bukan tentang do and done, sehingga saya harus memilah-milah dulu ya Sobat IG. Mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak saya bacakan di malam hari ini. Dok, terkait dengan do and done lagi, ini saya ada pertanyaan dok. Pasien setelah pos operasi dokter itu baiknya kontrolnya tuh kapan dokter untuk follow up? Apakah langsung kontrol setelah 3 hari pos KRS ataukah gimana dokter? Mungkin dokter bisa berbagi. Oke, terima kasih. Jadi memang habis operasi harus kontrol. Nah, kontrolnya biasanya ke beberapa dokter karena kan kita multi tim kan. Jadi yang pasti pertama tuh ke dokter bedah, biasanya untuk masalah luka ya, jahitannya gimana, lukanya gimana. Jadi beberapa hari tuh kalau udah kering, jahitannya akan dicabut gitu ya, kalau emang perlu dicabut. Kemudian juga biasanya ke dokter jantung juga untuk masalah terapi, itu dokter jantung kalau untuk obat-obatan. Sama juga tadi kadang-kadang kita ke dokter bagian rehabilitasi untuk memulai program rehab gitu. Atau kalau pasiennya punya masalah lain, misalnya ada diabetes atau masalah paru, kita juga akan minta konsultasi ke dokter internis atau dokter ahli paru ya. Nah, untuk kapannya itu biasanya sudah diatur. Jadi begitu mau pulang, rencana pulang itu akan udah dijadwalin gitu. Jadi ibu ke dokter jantung tanggal sekian, ke dokter bedah sekian, ke dokter rehab sekian tuh biasanya udah ada jadwalnya, sudah dibuatkan janjinya. Jadi tinggal diikutin sesuai dengan yang diminta. Biasa sih semuanya akan kontrol dalam waktu 1-2 minggu sih udah kontrol semuanya biasanya. Kalau terlalu lama lukanya nanti nggak bisa dinilai, takutnya malah infeksi gitu ya. Jadi kira-kira akan udah, jadi nggak usah khawatir, sudah diperhitungkan oleh tim yang rawat harus ke dokter mana aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada keluhan yang mengganggu banget, jadi saya jadwalnya ke dokter bedah masih 3 hari lagi, tapi ternyata kok sekarang lukanya kok ada nanahnya. Nah, itu jangan ditunggu 3 hari, cepat ke dokter bedahnya, atau bahkan kalau berat banget langsung ke emergency. Biasanya kita akan periksa juga di emergency kalau memang ternyata kita anggap ini gawat. Atau misalnya, saya kalau dokter jantung masih seminggu lagi, tapi kok kemarin tadi BAB-nya kok merah. Nah, itu hati-hati, itu tanda-tanda warning, tanda-tanda bahaya, cepat ke IGD. Jadi jangan dipaksain, ditunggu sampai jadwal poli dokternya. Jadi itu biasanya sudah diatur, tapi kalau ada kegawatan, itu cepat ke emergency biasanya. Begitu dokter Cleopatra. Baik dokter, masih terkait luka post-op dokter. Bagaimana dengan beberapa pasien dokter yang kalau misalnya selesai luka nih, dia mungkin awalnya tuh tidak kita lihat di badannya bersih, tidak ada tanda keloid dan lain sebagainya, tetapi pada waktu post open heart dadanya di lukanya itu muncul akhirnya menjadi keloid. Bagaimana cara untuk mengatasinya tuh gimana dok? Apakah harus konsul lagi ke dokter, mungkin dokter kulit atau apa gitu dok? Boleh? Oke, terima kasih. Jadi memang kalau masalah keloid ini tergantung orang ya. Ada orang yang emang bakat keloid, jadi ada luka dia timbul keloid. Tapi ada orang yang mau luka kayak apapun bagus-bagus aja. Jadi tergantung orangnya, tergantung bakatnya. Jadi kita lihat kalau emang ternyata keloidnya pasiennya anggap, dok ini keloidnya gatel banget, dok ini kok ganggu, sama kalau mungkin perempuan gak enak banget, itu kita sarankan ke dokter kulit, benar, ke poli kulit. Nanti akan ada tindakan khusus, dikasih obat, atau bahkan yang saya pernah lihat itu disuntik keloidnya pakai jarum kecil isi obat tertentu, itu bisa kempes. Tapi karena memang bakat, biasanya berapa lama itu muncul lagi ya, perlu diulang lagi terapi untuk keloidnya. Jadi ke dokter kulit kalau memang keloid yang dianggap mengganggu baik dari segi keluhan maupun dari segi kosmetik gitu. Jadi kalau untuk keloid dokter kulit. Jadi kalau ditanya dokter jantung, saya nggak tahu ngobatinnya gimana, tapi ada ahlinya dokter bagian kulit ya. Iya, iya dokter.
Baik, Dok, ini saya baca lagi karena memang Sobat IG ini banyak yang bertanya, agak sedikit melenceng Ya, dari do and don't post operasi, Dokter, tapi saya bacakan saja ya. biar teman-temannya tidak sedih, karena ada yang memberikan emoticon sedih, Dokter. Izin, Dokter, dari IG atas nama Anik 4049, maaf, Dokter, akhir-akhir ini saya drop. Saya ASD, oksigen saya sampai drop 80% Hmm, saturasinya, Dokter. Dan setelah itu sering pusing karena 4 minggu lalu habis pencabutan gigi. Mungkin di sini nggak ditanya kenapanya, tapi mungkin menginginkan dokter memberikan penjelasan kenapa sampai saturasinya kok bisa turun sampai 80. Apakah Mas ada hubungannya dengan pencabutan gigi yang dilakukan 4 minggu sebelumnya, Dokter? Mohon izin, Dokter. oke. Oke, jadi memang penyakit bawaan seperti ASD, VSD, PDA itu bisa timbul penyulit berupa hipertensi paru ya. Nah, itu biasanya keluhannya macam-macam, tapi biasanya paling itu sih ya cepet capek, sesek, kemudian kalau udah berat banget saturasinya bisa turun. Bervariasi dari yang turunnya ringan kan normal kan 95% ke atas. Kadang ada yang cuma 91, 2 bahkan, tapi kalau udah parah banget ada yang sampai bisa 70, 80-an gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Jadi itu semuanya akibat dari hipertensi parunya. Nah, kalau itu sih biasanya harusnya nggak terpengaruh oleh masalah gigi ya. Jadi mungkin kalau pas kesakitan bisa turun dikit karena kan kesakitan mungkin nggak pas nanti apa namanya pas ngukur saturasinya, tapi harusnya cabut gigi tidak, setahu saya tidak berpengaruh ke penurunan kadar oksigen atau saturasi oksigen. Kalau sampai turun takutnya ada masalah lain yang sering juga kalau masalah itu adanya mungkin masalah paru itu juga bisa bikin saturasinya agak turun. Jadi kalau emang nggak enak banget buat ibu kayaknya ada baiknya kontrol ke poli buat dilihat kok kenapa kok makin ngedrop nih gitu, apakah obat buat hipertensi parunya perlu dinaikin atau gimana gitu, ataukah jangan-jangan ada infeksi paru yang perlu antibiotik atau terapi lainnya. Itu yang jadi kalau cabut gigi saya kira sih nggak berhubungan secara langsung ya dengan penurunan kadar oksigen. Iya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Demikian jawabannya ya, Mbak. Kemudian, Dok, ada lagi pertanyaan dari akun Sianavi. Dok, kalau misalnya kuku sudah biru, masih ada kemungkinan bisa dioperasi ataukah tidak, Dokter? Soalnya kemarin akun Sianavi ini sudah terjadwal untuk operasi dari dokter bedah toraks, tapi ditunda karena katanya mungkin tekanan pulmonalnya ya, Dok, masih tinggi. Monggo, Dok. Oke, jadi ada pertimbangan gitu ya. Jadi memang biasanya kalau untuk penyakit tertentu itu kita butuh kateter jantung buat mengukur tekanan parunya gitu. Jadi apakah tekanan parunya masih dalam tahap yang acceptable atau bisa diterima untuk operasi, ataukah ini sudah mungkin ada baiknya ditunda dulu gitu. Jadi biasanya kita akan uh, punya tim, biasanya tiap kasus itu akan kita bicarakan ini kira-kira apakah kita akan lanjut operasi ataukah akan kita tunda dulu gitu ya, karena kalau tekanan parunya tinggi banget itu dioperasi malah nggak boleh, malah bisa bahaya gitu. Jadi kita dokter tim itu hanya mengoperasi untuk tekanan parunya yang dianggap masih acceptable, jadi resiko sama manfaat dari penutupan itunya masih dianggap lebih besar manfaatnya. Kalau operasi tapi kita nilai besaran resikonya, biasanya kita nggak mau karena ya ngapain juga ngoperasi tapi gedein resikonya kan. Jadi manfaatnya belum jelas, resiko pasti dapat. Nah itu yang kadang-kadang seringkali kita belum mau operasi, kita tunda dulu, kita kasih obat-obat penurun tekanan paru untuk membantu menurunkan tekanan parunya gitu ya. Jadi itu kan alasannya kenapa belum dioperasi, karena kita anggap resikonya masih terlalu tinggi. Bahkan kalau udah tinggi banget itu malah nggak boleh, malah istilahnya kontraindikasi untuk ditutup gitu. Jadi kalau udah seperti itu ya kita tidak akan melakukan operasi dulu, kita tunda, kita kasih obat, mudah-mudahan bisa turun sampai pada level yang kita anggap ini bisa diterima gitu ya dari segi resikonya. Ada panduannya, kita punya punya protokol khusus kapan kita boleh operasi, kapan udah ada baiknya ditunda dulu gitu. Itu ada kita punya punya panduan khususnya gitu. Ya. Baik, Dokter.
Terima kasih dokter. Demikian untuk akun Sianavi, jawaban dari dokter Restu ya. Jadi ada pertimbangan khusus memang kenapa sampai akhirnya ditunda. Dan berikutnya dokter, lanjutan pertanyaan dari akun nairi.id. Izin bertanya dok, sebetulnya minimal tekanan paru agar bisa open heart surgery di angka berapa ya dok? Oke. Oke, sebenarnya ini agak teknis ya. Jadi kita tidak berpegang pada angka khusus. Ada sih angkanya, tapi biasanya tetap akan, kalau masih berbatasan, biasanya masih akan kita bicarakan dengan tim, ini kira-kira masih mau lanjut operasi atau ditunda dulu gitu. Sebenarnya yang kita pakai di Indonesia itu kita masih sangat toleran. Kalau di luar itu angkanya sangat rendah. Jadi akan, kalau kita pakai di sini itu akan banyak pasien yang akhirnya tidak dioperasi karena sangat kaku kalau dari panduan yang berlaku di Eropa atau di Amerika. Jadi kita masih belum pakai itu. Kita masih agak toleran karena ternyata setelah kita teliti dari tim pediatrik ya, itu ternyata masih cukup bagus hasilnya. Jadi biarpun yang di luar dikatakan, oh ini harusnya udah nggak dioperasi nih, tapi kita tetap kerjakan dengan pemberian obat-obat tertentu, itu ternyata hasilnya masih bagus. Jadi kita masih lebih toleran untuk tekanan paru dibanding panduan di negara-negara maju. Mungkin kan di sana kan cuma dikit kasusnya ya, tapi di kita kan banyak. Jadi kalau kita ikut kaku kayak di luar, itu jadi malah banyak pasien yang seharusnya bisa tertolong jadi nggak tertolong gitu. Nah, tapi angkanya berapa itu ada baiknya langsung diskusi dengan dokternya sendiri karena patokannya beda-beda gitu. Jadi kita lebih kalau masih perbatasan kita fleksibel dan biasanya kita akan rapatkan dengan tim ini kira-kira resikonya gimana gitu. Jadi banyak pertimbangan gitu. Tapi kalau angka pastinya bagusnya nanti nanya langsung ke dokternya gitu ya, karena lagi-lagi tadi ada banyak parameter yang kita nilai gitu sebelum menentukan lanjut atau stop gitu. Baik dokter Restu, terima kasih dokter. Ya. Dok, terkait ini kita balik lagi during dan post open heart surgery ya dok. Apa saja makanan yang baik dok untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien yang habis operasi jantung dokter? Untuk pemulihannya biar cepat sembuh lukanya, biar pemulihannya makin baik. Mungkin dokter bisa memberikan insight ya. Oke, sebenarnya sih kalau makanan itu ya biasanya tergantung jenis penyakitnya gitu. Jadi kalau operasi bypass kan biasanya itu pasiennya udah punya diabetes, punya kolesterol, otomatis ya yang tadi harus dihindarin karena kalau diabetesnya nggak terkontrol, gulanya tinggi, lukanya akan makin lama sembuhnya gitu ya. Jadi tapi kalau pasien yang mungkin anak-anak atau pasien yang mungkin tidak punya masalah koroner, itu relatif bebas sih. Tapi bebas dalam arti boleh ada lemaknya yang cukup, tapi juga nggak boleh kebanyakan juga. Jadi biasanya nanti pada saat di ruangan kan pasti akan ada dikasih makan tuh ya dari bagian gizi, itu udah disesuaikan dengan kebutuhan, jumlahnya berapa, komposisinya apa aja. Nah itu simpelnya kira-kira banyak yang nanya, dok saya makan gimana? Biasanya saya bilang, nah ibu atau bapak lihat yang dikasih di rumah sakit itu seperti apa. Nah jadi kira-kira di rumah nanti kira-kira makanannya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi jumlahnya, waktunya, komposisinya kira-kira itu. Jadi tetap ada nasi, tetap ada lauknya, tetap ada buah-buahan, tetap ada sayuran, tapi jumlahnya yang harus diperhatikan. Bahkan karena kalau pasiennya mau teliti banget, mau detail banget, saya refer ke dokter ahli gizi klinik, nanti akan dihitung berapa sih kebutuhannya. Jadi tiap orang bervariasi. Kalau yang ada diabetes, ada diabetes. Kalau yang punya darah tinggi, mungkin garamnya dikurangin. Jadi beda-beda. Tapi intinya dietnya yang sehat lah gitu ya. Jadi jangan habis operasi, udah saya mau makan seenaknya, karena kan katanya biar proteinnya banyak, biar luka sembuh, tapi ternyata nanti kolesterolnya naik, gulanya naik, ya malah nggak bagus. Jadi ada panduannya, tapi tadi disesuaikan dengan kondisi per pasien gitu ya. Jadi beda-beda. Gitu. Kita kan ada penilaian, nih kira-kira butuhnya diet yang seperti apa gitu. Jadi kalau bingung, tadi bisa ke dokter atau ahli gizi yang ada gitu ya. Saya kira mungkin dokter Cleo. Baik. Dokter kalau misalnya pasien post open heart kira-kira
boleh nggak sih dok setelah itu pasiennya kemudian melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat? Apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, jadi biasanya sih harusnya kalau dia udah stabil dalam arti udah lukanya udah kering, kemudian tensi segala macamnya bagus, harusnya sih nggak ada masalah ya. Gitu ya, karena kan kebanyakan kita di Jakarta, di harapan kita lihat pasien banyak dari seluruh Indonesia kan, ada yang dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Papua. Itu mereka dari daerahnya kebanyakan kan naik pesawat. Jadi dengan kondisi sakitnya aja ada itu naik pesawat nggak ada masalah, apalagi udah diobatin, udah disembuh, udah dioperasi, harusnya lebih bisa lagi. Tapi kadang-kadang ada yang butuh surat tertentu, biasanya bisa minta ke dokternya, dok saya minta surat untuk terbang. Kadang-kadang di bandara tertentu lebih ketat diminta nih, oh boleh terbang atau enggak gitu ya. Nah jadi catatannya adalah kalau misalnya jauh banget perjalanannya, itu kan kadang-kadang kebanyakan duduk ya di pesawat ya, itu takutnya kalau kakinya diem aja itu bisa timbul gumpalan darah yang bisa lepas, takutnya nyumbat paru-paru jadi emboli paru. Makanya kalau udah lama banget di atas 3 atau 4 jam di pesawat, itu kita anjurkan jangan duduk aja. Jadi kalau pesawatnya lagi bagus, dalam arti lagi nggak goyang-goyang, pesawatnya lagi nggak turbulen, itu jalan-jalan dikit. Atau ada olahraga khusus yang bisa dikerjakan di kursi penumpang untuk mengurangi resiko timbulnya gumpalan dari kaki. Itu ada, nanti ada olahraganya. Jadi kakinya harus gerak gimana tuh nanti bisa ada teknik khususnya, itu bisa nanti ditanyakan pada saat rehab gimana sih untuk mencegah biar nggak timbul gumpalan darah di kaki. Karena yang kita takutin dari pesawat itu adalah tadi kalau kelamaan timbul gumpalan, lari ke paru, jadi emboli paru, nah repot urusannya, bisa nyesek, bisa turun saturasinya gitu ya. Jadi itu yang bisa terjadi kalau naik pesawat. Pesawat sekarang kebanyakan sih udah aman karena kan udah pakai tekanan, jadi harusnya tekanan di darat sama di pesawat yang lagi di atas banget tuh udah sama oksigen, jadi harusnya sih nggak ada masalah gitu ya, kecuali mungkin pasien-pasien yang pH-nya tinggi banget, tekanan tinggi banget, mungkin perlu not karena mungkin akan butuh oksigen gitu, karena kadang-kadang kan juga pesawat kalau lagi bermasalah takutnya oksigennya turun, nah itu perlu ngasih tahu ke maskapainya bahwa ini mungkin akan butuh oksigen tambahan, jadi apakah perlu bawa oksigen atau gimana, itu bisa ditanyakan gimana baiknya ke dokter atau ke maskapainya gitu. Itu yang kita concern kalau pasiennya mau naik pesawat gitu ya. Baik dokter. Baik dok, tidak terasa sudah hampir Ya, 1 jam ini dok kita bincang-bincang dengan dokter Estu. Baik dokter, saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk sobat IG sekalian juga dari do and done post open heart surgery ini. Do-nya adalah ketika pasien baru selesai operasi, sebaiknya nafsu makan itu tetap diusahakan ada. Jadi walaupun nafsu makannya kita nggak enak nih, nggak mau makan, tapi tetap aja dipaksa. Kenapa? Karena dari makanan itulah nantinya akan mempengaruhi proses kesembuhan dari luka dan pemulihan daripada pasien. Kemudian jangan malas gerak. Ya memang bukan gerak yang sampai harus lari-lari, lompat-lompat, tapi gerak-gerakan yang memang iyain sama dokternya ya. Kemudian boleh juga kerja yang ringan-ringan, tapi tidak boleh mengangkat beban yang di atas 5 kilo sampai sekitar 6 sampai 8 minggu post operasi. Dan untuk yang don't-nya sebenarnya tidak spesifik, hanya saja mungkin si pasien harus benar-benar mengikuti rehabilitasi jantung yang terstruktur post daripada operasi. Nah, untuk penanganan post operasi open heart ini juga pasti akan ditangani secara komprehensif oleh berbagai pihak. Jadi dokternya nggak cuma satu dokter jantung saja, tapi dari dokter bedah jantung juga, dari dokter jantung dengan spesialisasi rehabilitasi jantung juga, kemudian ada perawat, ahli gizi, bahkan keluarga daripada pasien pun ikut andil di dalam pemulihan post operasi. Begitu kira-kira ya dok ya? Betul sekali dokter Leo. Ya, terima kasih banyak dokter. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter Estu ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, Terima kasih dokter Estu untuk insight dan ilmunya. Kiranya apa yang dokter bagikan kepada kami ini bisa menjadi amal jariah untuk dokter. amin. Ya, Terima kasih. baik dokter. Saya kembalikan kepada Mbak Ardi. Ini Mbak, monggo.
Baik, terima kasih banyak Dokter Glio dan Dokter Restu untuk sharingnya malam ini terkait dengan apa do and don't post open heart surgery. Sangat insightful, ternyata banyak banget yang harus kita perhatikan setelah open heart surgery ya, khususnya untuk pasien-pasien yang telah melewati apa namanya proses operasi jantung seperti itu. Eh, Mudah-mudahan Dokter Leo dan Dokter Restu nggak bosan untuk bisa sharing-sharing lagi ke Ya, depannya, mungkin dalam tema yang Siap, lain. ya. siap bila Iya, diberikan kesempatan. malam ini teman-teman sepertinya tertarik, tapi memang 1 jam kan nggak berasa. Iya. Banyak yang mungkin belum terjawab di sini. Jadi teman-teman yang masih tergabung, mungkin jangan berkecil hati yang pertanyaannya belum dijawab. Kita bisa gabung atau sharing-sharing bersama Dokter Glio dan Dokter Restu di lain kesempatan ya teman-teman semua. Saya atas nama YHPI mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Glio dan Dokter Restu. Semoga sukses selalu, salam sehat dari kami semua dan teman-teman juga semoga sehat semua. Uh, Selamat malam, terima kasih. Saya izin leave. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua, dokter. Malam, terima kasih Malam. Terima kasih Bu Dokter Armini, Restu. Dokter Glio. Terima Terima kasih kasih, Mbak Gini. terima kasih. Selamat Selamat malam. malam. Oke. Malam.